Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sihmarini, NPM 17030027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Naning Sutriningsih sebagai dosen penguji 1, Ibu Triyuni Hendrawati dan Ibu Aris Suningsih selaku dosen pembimbing saya selama ini dan sebagai dosen penguji 2 dan 3. Terima kasih telah berkenan hadir dalam ujian seminar proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Blok Aljabar terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik kelas 7 SMP Negeri 1 Kalirejo. Presentasi ini terdiri dari 3 poin utama. Poin yang utama yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang yaitu matematika merupakan ilmu yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Semua orang yang menggeluti bidang apapun membutuhkan matematika untuk berpikir matematis, bernalar, berlogika, berpikir kritis, berpikir kreatif, memprediksi, dan mengambil keputusan. Mengingat pentingnya peranan matematika, maka prestasi belajar matematika setiap sekolah perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan informasi yang didapatkan di SMP Negeri 1 Kalirejo, diketahui bahwa guru dalam proses pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe jigsaw, tetapi tanpa melibatkan penggunaan media, sehingga peserta didik sulit untuk menggambarkan bentuk konkretnya dan membuat peserta didik kurang tertarik untuk mempelajari matematika. Hal tersebut berakibat kepada rendahnya hasil belajar peserta didik. Untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, diperlukan peranan guru dalam menciptakan suasana belajar yang efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan rendahnya hasil belajar adalah dengan menggunakan media pembelajaran. Media yang dapat membantu peserta didik untuk mampu memahami matematika yang bersifat abstrak salah satunya adalah media blok aljabar. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada materi pokok operasi hitung bentuk aljabar yang diperoleh menggunakan media blok aljabar dengan hasil belajar matematika peserta didik tanpa menggunakan media blok aljabar? Yang kedua, apakah rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada materi pokok operasi hitung bentuk aljabar yang diperoleh melalui penggunaan media blok aljabar lebih baik daripada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh tanpa menggunakan media blok aljabar? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada materi pokok operasi hitung bentuk aljabar yang diperoleh melalui penggunaan media blok aljabar dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh tanpa menggunakan media blok aljabar. Yang kedua, mengetahui rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada materi operasi hitung bentuk aljabar yang diperoleh menggunakan media blok aljabar lebih baik daripada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh tanpa menggunakan media blok aljabar. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. 1. Media adalah suatu alat perantara untuk membantu proses belajar sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas. 2. Media blok aljabar merupakan media model geometri bangun datar yang digunakan untuk mengkonkretkan pengertian variabel dan konstanta. 3. Hasil belajar yang dimaksud adalah nilai yang diperoleh peserta didik melalui tes. 4. Subjek penelitian peserta didik kelas 7. 5. Objek penelitian hasil belajar dengan menggunakan media blok aljabar dan tanpa menggunakan media blok aljabar. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan secara teoris dapat memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya pada penggunaan media blok aljabar. Manfaat praktis bagi pendidik. Pendidik memiliki informasi dan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Bagi peserta didik, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep matematika dan proses pembelajaran matematika. Bagi sekolah, menjadi bahan masukan guna meningkatkan pembelajaran matematika menggunakan media blok aljabar.
Poin kedua yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat landasan teori yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk dan sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran. Dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemudian selanjutnya manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dapat mengatasi peserta didik yang memiliki sifat pasif. Yang keempat, guru dapat menggunakan media untuk memberikan perangsang yang sama, menyamakan pengalaman, dan menyamakan persepsi. Fungsi media pembelajaran. Poin yang pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. 3. Media belajar dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar, mengajar, dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang keempat, penggunaan media belajar dalam pengajarannya diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Kemudian selanjutnya blok aljabar. Blok aljabar merupakan media yang digunakan untuk mengkonkretkan pengertian variabel dan konstanta dalam aljabar yang merupakan konsep abstrak. Blok aljabar merupakan model geometri karena alat ini berupa blok yang berbentuk bangun geometri yaitu persegi dan persegi panjang. Berikutnya ada langkah-langkah penggunaan media blok aljabar. Langkah-langkah perkalian bentuk X kali X plus A. Langkah pertama, buatlah persegi panjang dengan panjang X plus A dan lebar X. Langkah kedua, gunakan media blok aljabar yang sesuai dengan persegi panjang itu, sehingga persegi panjang tertutup oleh blok aljabar. Blok yang digunakan yaitu blok yang berbentuk X kuadrat dan blok AX. Langkah yang terakhir, jumlahkanlah luas blok aljabar tersebut, yaitu L sama dengan P kali X kali L sama dengan X kuadrat plus AX. Langkah-langkah perkalian bentuk X plus A dikali X plus B. Langkah pertama, buatlah persegi panjang dengan panjang X plus A dan lebar X plus B. Langkah kedua, gunakan blok aljabar yang sesuai dengan persegi panjang itu, sehingga persegi panjang tertutup oleh blok aljabar. Blok yang digunakan yaitu blok berbentuk X kuadrat, blok AX, dan blok AB. Langkah terakhir, jumlahkan luas blok aljabar tersebut, yaitu L sama dengan P kali L sama dengan X kuadrat plus AX plus BX plus AB. Pengertian hasil belajar. Menurut Ahmad Susanto, hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil kegiatan belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor lingkungan, faktor instrumental, kondisi fisiologis, dan kondisi psikologis. Selanjutnya, kerangka teori. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik pada materi pokok operasi hitung bentuk aljabar yang diperoleh dari pembelajaran yang menggunakan media blok aljabar dan pembelajaran tanpa menggunakan media blok aljabar. Penelitian ini adalah penelitian kooperatif dengan 2 sampel dan 1 variabel. Sampel tersebut yaitu kelas yang digunakan media blok aljabar sebagai kelas eksperimen dan tanpa menggunakan media blok aljabar sebagai kelas kontrol. Untuk memperoleh data penelitian menggunakan tes. Tes tersebut diberikan kepada kedua sampel dengan soal yang sama dan dilaksanakan setelah proses pembelajaran dilakukan.
Kerangka konsep. Kerangka konsep pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah ada pengaruh dari pembelajaran yang menggunakan media blok aljabar terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pokok bahasan operasi hitung bentuk aljabar. Hipotesis. Yang pertama, ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penggunaan media blok aljabar pada materi pokok operasi hitung bentuk aljabar dengan rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh tanpa menggunakan media blok aljabar. Yang kedua, rata-rata hasil belajar matematika peserta didik melalui penggunaan media blok aljabar pada materi operasi hitung bentuk aljabar lebih baik daripada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik yang diperoleh tanpa menggunakan media blok aljabar. Poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimen sederhana. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, yang terdiri dari satu kelompok yang bertindak sebagai kelas eksperimen dan satu kelompok lain sebagai kelas kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan menggunakan media blok aljabar dan kelompok kontrol tanpa diberikan perlakuan. Yang kedua, variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan satu variabel yaitu hasil belajar matematika peserta didik untuk diperbandingkan rata-ratanya antara objek yang diberi treatment dengan menggunakan media pembelajaran blok aljabar dan yang tidak diberikan treatment tanpa menggunakan media pembelajaran blok aljabar. Yang ketiga yaitu definisi operasional. Variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Definisi hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil kegiatan belajar. Indikatornya post-test, skala pengukuran, skala interval. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah kelas 7 SMP Negeri 1 Kalirejo. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling, yaitu dari 8 kelas yang ada diambil 2 kelompok kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7B. Waktu dan tempat penelitian. Peneliti akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kalirejo. Waktu penelitian di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. 6. Instrumen dan metode pengumpulan data. Instrumen pada penelitian ini menggunakan validitas tes dan reliabilitas. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan tes. 7. Metode pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan yang pertama menggunakan editing, yang kedua coding, 3 pemberian skor atau penilaian, 4 yaitu tabulasi. Kemudian, analisis data menggunakan uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji T. Uji T terbagi menjadi 2, yaitu uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Yang terakhir yaitu 8, jalannya penelitian. Pertama, mengidentifikasi masalah atau mencari suatu permasalahan. 2. Merumuskan masalah. 3. Mengadakan studi pendahuluan. 4. Merumuskan hipotesis. 5. Menentukan sampel penelitian. 6. Menyusun rencana penelitian. 7. Etika penelitian. 8. Menyusun instrumen. 9. Olahan data. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.